Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua yang menyaksikan diskusi publik yang diagendakan oleh Indonesia Corruption Watch pada siang hari ini. Teman-teman, pada diskusi siang hari ini amat sangat relevan dengan diskursus yang tengah dibahas oleh masyarakat setidaknya 1-2 pekan terakhir, di mana Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Mas Ari Wipayana, mengatakan panitia seleksi pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2024 sampai 2029 akan segera dibentuk oleh Presiden. Mengingat masa jabatan pimpinan KPK existing hari ini akan berakhir pada bulan Desember mendatang. Kalau kita merujuk 5 tahun yang lalu, karena teman-teman pasca putusan Mahkamah Konstitusi, masa jabatan pimpinan KPK tidak lagi 4 tahun, melainkan 5 tahun. Jadi kalau kita merujuk pada peristiwa tahun 2019 yang lalu, terjadi pergolakan yang luar biasa besar di tengah masyarakat. Panitia seleksi, bentukan presiden, dan proses seleksi politik sehingga menjadikan 5 orang pimpinan KPK yang kala itu dinahkodai oleh Pak Firly Bahuri dihujat, dikritik habis-habisan oleh masyarakat. Tentu kita semua tidak berharap peristiwa itu kembali terulang tahun 2024. Apalagi teman-teman mengingat 5 tahun terakhir kinerja KPK merosot tajam. Indeks persepsi korupsi kita stagnan, bahkan belum kunjung pulih sejak tahun 2019 yang lalu. Kalau saya merujuk pada survei lembaga indikator politik yang dilansir awal April lalu, peringkat KPK dari 10 lembaga negara berada di peringkat 7. Praktis hanya di atas DPR dan partai politik. Angkanya pun tidak jauh berbeda. Sehingga dengan hujanan kritik selama ini, ragam kontroversi yang dihasilkan oleh KPK menuntut kita semua untuk mengawasi proses seleksi pimpinan KPK dan memperhatikan secara detail tindak tanduk dari Presiden beberapa waktu ke depan untuk memilih siapa yang akan menduduki posisi panitia seleksi pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Kalau sebelumnya seleksi ini hanya untuk pimpinan, akan tetapi tahun ini teman-teman, 5 orang Dewan Pengawas juga akan dipilih melalui proses seleksi pimpinan KPK. Komposisinya sudah disebutkan teman-teman, ada 9 orang. 5 orang perwakilan pemerintah dan 4 orang perwakilan unsur masyarakat. Apakah komposisi itu adalah komposisi yang ideal? Hal-hal itu yang nanti akan kita bahas. Misalnya, apa indikator untuk digunakan oleh Presiden dalam menentukan siapa panitia seleksi pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Bagaimana sikap Presiden dalam melihat ke depan pemberantasan korupsi seperti apa. Dalam hal ini, kita akan mendiskusikan lebih lanjut dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, ada Direktur Eksekutif Indikator Politik, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang, Prof. Burhan. Siang Mas Kurnia, siang semuanya. Ya, yang kedua ada Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, ada Mas Zainal Arifin Mukhtar atau Mas Uceng. Selamat siang, Mas Uceng. Yang Selamat ketiga, siang, selamat siang Mas Kurnia. oke, Mas Uceng. Yang ketiga ada peneliti Indonesia Corruption Watch di Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, ada Mas Diki Anandia. Selamat siang, Mas Diki. Selamat siang, Mas Kurnia. Dan ada juga Mas Nur Ramadan, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK. Selamat siang, Mas Nur. Siang Mas Kurnia, siang semuanya. Ya, dua lagi teman-teman. Jadi narasumber kita ini ada 6 orang, 2 orang lagi sedang bergabung atau nanti akan menyusul. Yang pertama ada Ibu Natalia Subagio. Beliau adalah panitia seleksi pimpinan KPK untuk jilid 2011, sorry, 2015
sampai 2019. Kemudian nanti juga akan bergabung Ketua KPK 2015 sampai 2019 Pak Agus Raharjo. Kita akan mendiskusikan hal ini, mudah-mudahan nanti sampai pukul 3 sore. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada sejumlah narasumber, silahkan tinggalkan komentar di YouTube Sahabat ICW. Saya rasa itu sebagai pengantar teman-teman. Saya sendiri Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch. Untuk giliran pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Burhanuddin Muhtadi, karena Mas Burhan setiap tahun secara berkala dan konsisten melansir tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara, wabil khusus aparat penegak hukum. Ada fenomena yang cukup menarik selama 5 tahun terakhir, karena kepercayaan publik kepada KPK, kalau merujuk pada pernyataan Mas Burhan yang dikutip banyak media, belum kunjung pulih. Nah, bagaimana pengamatan Mas Burhan terhadap hal tersebut dan apakah kondisi perubahan pimpinan KPK ini dengan sikap dari Presiden berpotensi untuk memulihkan citra KPK di mata masyarakat? Itu, silakan Mas Burhan, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mas Kurnia. Sebelum saya sampaikan materi yang sudah saya persiapkan, saya minta tolong apa saya bisa menampilkan screen. Apakah bisa? Soalnya masih disable. Udah. Oke. Eh, Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ICW yang sudah mengundang saya untuk berbagi temuan berkaitan dengan eh, kepercayaan publik terhadap KPK. Nah, ada banyak senior dan kawan yang hadir di acara ini. Pak Agus ya, lama nggak ketemu, terakhir ketemu di Jogja. Ada Mbak Natali dan tentu saja kolega saya Mas Uceng. Kemudian kawan-kawan dari ICW yang saya hormati. Eh, Seperti yang sudah ditegaskan oleh Mas Kurnia, KPK selama ini bertopang atau bergantung pada kepercayaan publik. Jadi dari awal kelahiran KPK itu sangat bergantung kepada bagaimana publik mendukung institusi ini. Ini adalah organisasi atau institusi yang dilahirkan oleh reformasi. Jadi KPK adalah anak kandung reformasi. Dari awal KPK tidak didukung penuh oleh para elit. Jadi ibarat institusi KPK itu dianggap sebagai anak yang tidak diharapkan. Dan karenanya KPK selalu menggantungkan diri pada dukungan penuh dari publik. Jadi satu-satunya dukungan yang selama ini diharapkan oleh KPK adalah dari publik. Jadi kalau misalnya kepercayaan publik itu turun terhadap KPK, maka KPK harus melakukan introspeksi. Jadi kalau misalnya kepercayaan publik turun, itu praktis KPK tidak punya lagi sandaran untuk bergantung dari serangan elit. Karena dari awal elit tidak pernah atau sedikit sekali yang mendukung KPK. Jadi ketika terjadi revisi Undang-Undang KPK dari pemerintah maupun DPR, praktis KPK tinggal berharap kepada publik. Jadi kalau kemudian publik tidak memberikan dukungan atau menurun, itu alarm yang berbahaya buat KPK. Karena tidak ada lagi benteng pelindung buat KPK. Jadi ini pentingnya mengapa kemudian kami melakukan survei secara rutin berkaitan dengan persepsi publik atas KPK dan institusi yang lain. Nah, bagaimana pentingnya kepercayaan publik ini, terutama buat lembaga-lembaga eh, hasil demokrasi, itu studi misalnya sudah lama menunjukkan betapa kepercayaan publik terhadap lembaga umum ya, politik maupun penegak hukum itu menjadi sumber legitimasi sekaligus efektivitas kebijakan. Jadi eh, Kemsen misalnya mengatakan kalau lembaga penegak hukum atau lembaga politik tidak memiliki kepercayaan publik yang cukup, maka efektivitas dan kebijakannya akan terganggu. Jadi trust atau public
trust itu adalah sumber kepercayaan publik yang penting, bagian dari penyokong demokrasi. Jadi kalau trust terhadap lembaga tidak ada, itu maka akan menyulitkan buat demokrasi untuk bekerja. Jadi itu latar belakang teoritik maupun empiriknya mengapa KPK perlu menjaga kepercayaan publik. Jadi kalau misalnya trust terhadap lembaga itu buruk, jangankan kebijakan yang baik, jangankan kebijakan yang buruk, kebijakan yang baik aja akan dipersoalkan. Dan itu yang menjelaskan misalnya untuk kasus DPR. Jadi DPR karena trustnya selalu konsisten di bawah, setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh DPR, meskipun positif sekalipun, itu akan ditolak oleh publik. Nah, saya tidak ingin KPK menghadapi situasi seperti itu. Ya. Jadi KPK harus betul hati-hati kalau trustnya terus-menerus merosot, apapun yang dilakukan oleh KPK itu akan ditolak oleh publik. Dan ini adalah lonceng kematian ya, buat lembaga apapun. Kalau misalnya trustnya buruk sehingga apapun yang dikeluarkan akan mengalami resistensi. Nah ini pengantar saya eh, yang semoga membantu untuk eh, apa namanya siapapun ya pihak manapun ya untuk serius ya mempersiapkan pansel panitia seleksi pimpinan KPK maupun Dewas. Karena dalam beberapa tahun terakhir sudah ada indikasi yang cukup merisaukan di mana trust terhadap KPK terus-menerus merosot dan hanya selevel dengan institusi seperti DPR dan partai politik. Ya. Ini sesuatu hal yang unprecedented ya, karena sebelumnya kita selalu merilis KPK paling tinggi trustnya dibanding lembaga penegak hukum. Ya. Bahkan pernah KPK itu menempati trust hanya kalah dibanding TNI ya, bahkan mengalahkan trust terhadap presiden maupun lembaga-lembaga yang lain. Nah, beberapa tahun terakhir itu tidak kejadian. Ya. Nah, ini saya ingin tampilkan secara umum dulu, ya. Secara umum kondisi pemberantasan korupsi, persepsi publik ya, yang mengatakan baik atau buruk itu relatif split ya. Kalau kita lihat trennya seperti ini ya. Jadi secara umum lebih banyak yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi itu lebih buruk yang warna merah ini ya, ketimbang yang mengatakan baik ya. Jadi meskipun ada sedikit kenaikan yang warna biru ini, tapi overall beberapa bulan terakhir persepsi publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi itu gloomy ya. Kemudian kalau kita lihat ya berdasarkan demografi kita bisa melihat ya dari segmen mana persepsi baik atau buruk itu berasal ya. Kalau kita lihat dari gender ya, eh, persepsi negatif terhadap pemberantasan korupsi itu terutama datang dari kelompok laki-laki ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan usia, meskipun overall eh, apa namanya yang mengatakan pemberantasan buruk ya itu datang dari semua kelompok usia, tetapi terutama datang dari kelompok muda ya, itu lebih tinggi persepsi negatifnya dibanding mereka yang berusia atau berasal dari kelompok boomers. Kemudian beberapa segmen demografi tertentu, misalnya seperti Sunda ya, etnik Sunda, etnik Batak ya, kemudian Minang ya, bahkan Minang jauh lebih negatif evaluasinya terhadap pemberantasan korupsi dibanding beberapa etnik yang lainnya. Kemudian beberapa yang lain, eh, ini yang sebelah kanan ini semakin tinggi tingkat pendidikan, evaluasinya terhadap pemberantasan korupsi itu lebih negatif. Jadi 44,6% mereka yang berpendidikan kuliah atau sudah lulus ya, itu merasa bahwa pemberantasan korupsi hari ini itu merah, ya, menyala dibanding yang pendidikannya kurang. Ya, hanya 27% dari kelompok yang berpendidikan rendah, SD atau bahkan tidak sekolah, yang menilai pemberantasan korupsi buruk. Nah, memang jumlah pemilih yang berasal dari segmen terdidik itu relatif kecil ya, data BPS sekitar 14% juga mereka yang berpendidikan tinggi. Tapi jangan abaikan kelompok ini, karena kelompok ini kelompok yang kita sebut saja sebagai vokal minority ya, minoritas vokal. Kalau misalnya mereka kecewa meskipun jumlahnya tidak sebesar kelompok yang berpendidikan rendah, SD atau tidak sekolah, itu kekecewaannya itu bisa menular kepada yang lain.
dan mereka cukup aktif di media sosial, di social movement. Ya. Jadi kalau misalnya mereka merasa ada yang salah dalam soal pemberantasan korupsi, maka eh, eh, desain atau resentment mereka itu akan mudah untuk disampaikan kepada media atau kepada medsos ya. Bahkan yang berpendidikan SLTA pun tinggi nih ya sumber penilaian buruk terhadap pemberantasan korupsi yang terjadi belakangan di masa Pak Jokowi. Jadi ini pola, termasuk kalau pendapatan sama, semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin negatif ya. Jadi lagi-lagi mudah sekali untuk menjelaskan, mereka yang berpendidikan tinggi itu cenderung punya informasi yang lebih baik, punya kemampuan evaluasi yang lebih kritis ya dibanding yang berpendidikan bawah. Dan karenanya pemerintahan Jokowi maupun DPR, termasuk juga pansel yang mau dibentuk, itu harus betul-betul mampu menangkap apa namanya Z-case, ya, menangkap apa yang sekarang sedang terjadi ya. Terutama buat Pak Jokowi yang mau menyelesaikan masa jabatannya ya sebagai presiden. Jadi setelah sekian tahun terakhir, ya, evaluasi publik terhadap komitmen pemerintahan Pak Jokowi dalam pemberantasan korupsi merosot. Menurut saya ini kesempatan terakhir buat Pak Jokowi untuk memberikan legacy ya dan sekaligus menaikkan motivasi publik ya bahwa beliau punya komitmen untuk meninggalkan warisan yang positif terutama di ujung masa jabatannya sebagai presiden. Caranya ya pilihlah pansel yang baik yang memberi keyakinan publik bahwa pimpinan KPK dan Dewas ke depan itu memberikan apa namanya memberikan optimisme dalam soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ya. Saya lanjutkan. Jadi ini pola yang sudah sangat terang benderang yang sekalian bisa cek ya, ya tuh lihat ya. Dan ini buat Pak Jokowi juga ada insentifnya kalau bekerja meningkatkan approval ratingnya. Kalau misalnya publik menilai kinerja presiden itu buruk ya, itu evaluasi terhadap pemberantasan korupsi semakin buruk. Jadi artinya ada korelasi ya antara approval rating presiden dengan kondisi pemberantasan korupsi. Ya. Kalau misalnya presiden mampu menaikkan keyakinan publik, terutama di masa-masa akhir jelang pemerintahannya, ya, itu diharapkan juga mampu meningkatkan approval ratingnya. Ya. Cuma memang ada kritik juga yang harus kita alamatkan kepada masyarakat ya, karena masyarakat belakangan juga tidak terlalu masyarakat menilai approval rating semata-mata soal ekonomi. Ya. Jadi perlu gitu ya kita untuk apa namanya meningkatkan awareness publik ya bahwa isu pemberantasan korupsi itu isu yang penting juga bagian dari indikator yang perlu juga dimasukkan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Dan kalau misalnya itu semakin meningkat public awareness terkait dengan isu itu maka semakin tinggi tuntutan publik kepada pemerintah, kepada DPR agar mereka juga memperbaiki kinerjanya berkaitan dengan indikator penegakan hukum. Saya tidak tahu apakah ini terlalu wishful thinking atau tidak, tetapi paling tidak kita ingatkan yang minimal sebelum masa berakhir jabatan presiden maupun berakhirnya DPR periode 2019-2024 ya sebelum digantikan nanti di bulan Oktober. Jadi itu kira-kira nanti lengkapnya Bapak sekalian bisa cek. Nah ini tadi yang Mas Kurnia sampaikan ya, ini survei telepon, survei telepon ya. Nanti saya akan tampilkan dua temuan public trust terhadap institusi baik berdasarkan survei telepon maupun survei tatap muka. Nah, untuk survei telepon ini tentu saya harus disclaimer, ada kurang lebih 17% masyarakat yang tidak punya HP dan karenanya tidak terwakili dalam sampel, ya, tidak terwakili dalam sampel. Tetapi setidaknya dari data survei telepon kita mendapatkan informasi sampai di awal April 2024 bahwa trust terhadap KPK ini masih belum pulih ya. Jadi bayangkan ini sedih ya, KPK trustnya hanya sedikit di atas DPR dan partai politik ya. Ini sesuatu hal yang menurut saya harus membangunkan ya kita termasuk juga kalangan civil society, kalangan yang
peduli terhadap isu pemberantasan korupsi bahwa KPK, anak kandung reformasi, itu sekarang mengalami problem ketidakpercayaan publik yang cukup besar, ya. Dan ini yang seperti saya ungkapkan di awal, itu ironis karena KPK itu selama ini bergantung pada publik. Nah, sekarang ada sebagian dari publik yang sepertinya cukup apa namanya eh, kritis ya terhadap KPK, dan KPK sepertinya menghadapi eh, tantangan ini dengan sikap yang business as usual gitu ya. Jadi Mas Kurnia mungkin tahu saya termasuk orang yang paling sering diundang oleh pimpinan KPK untuk menyampaikan masukan publik. Tetapi terakhir saya diundang itu awal pimpinan KPK masa Pak Firly ya. Jadi awal beliau terpilih bersama koleganya, setelah itu, waktu itu saya menyampaikan temuan yang kurang lebih sama dengan ini ya. Setelah itu mungkin karena temuannya kurang sesuai ekspektasi, saya nggak diundang lagi gitu ya. Sampai sekarang. Tetapi kan ini perlu ya disampaikan kepada pimpinan KPK. eh, Zaman Pak Agus lumayan sering juga saya diundang ya. Ini supaya bercermin ya dari apa namanya dari apa namanya dari hasil yang kurang positif ini sebagai motivasi, sebagai batu loncatan untuk meraih kembali kepercayaan publik itu gitu. Kan begitu. Coba lihat nih trennya. Trennya begini ya. Jadi masih belum pulih nih ya. Lain MK masih lumayan. Memang ini surveinya sebelum MK mengambil putusan terkait dengan PHPU ya. Tetapi MK ini menarik buat saya ini. Sempat anjlok ya, terutama setelah mengambil putusan nomor 90. Kemudian ada tren kenaikan dan saya kira Mas Uceng atau pihak akademisi mudah sekali kan mencari penjelasan ya. Karena KPK, MK ya, itu belakangan setelah putusan nomor 90 Oktober 2023 itu kan banyak melakukan gebrakan ya. Misalnya pasal pencemaran nama baik dihapus, kemudian soal parliamentary threshold juga cukup progresif ya. Kemudian juga soal apalagi itu jaksa agung tidak boleh berasal dari partai politik. Jadi ada gebrakan itu, ada gebrakan ya. Dan menurut saya tidak ada salahnya ya buat KPK untuk cermin dari pengalaman MK ya, karena MK kan ada kepulihan ya. Polisi juga sempat pulih meskipun kemudian kena isu Sambo ya, drop nih. Kejaksaan bayangin, kejaksaan itu lembaga yang awalnya paling rendah dibanding lembaga penegak hukum, tapi belakangan kan mengalami tren positif ya terkait dengan persepsi publik atas kinerjanya ya. Nah, ini dari survei telepon ini survei tatap muka memang lebih awal, lebih apa lebih lama ya, surveinya di akhir Desember sampai awal Januari 2024. Tapi polanya kan tidak berubah untuk KPK kan. KPK levelnya hanya di atas lembaga-lembaga politik, ya. Di bawah Kejaksaan, Polri, Pengadilan, MK. MK waktu itu masih belum pulih ya. Eh, karena memang belum lama setelah MK mengeluarkan putusan terkait dengan apa namanya syarat minimum usia capres-cawapres. Tapi seperti yang tadi saya gambarkan, ini survei yang lebih lama. Survei sampai April ada tren recovery terkait dengan public trust terhadap MK. Nah, masalahnya untuk KPK sepertinya belum ada tanda-tanda itu, gitu. Tanda-tanda pemulihan. Nah, makanya kita dorong gitu ya, caranya seperti yang tadi Mas Kurnia salah satunya ya, kita harus apa namanya mengawasi proses pemilihan pansel, karena melalui proses pemilihan pansel yang baik yang berintegritas kita punya ekspektasi ya lahir ya, pimpinan KPK dan dewas yang lebih kredibel, lebih berintegritas dan lebih berani gitu ya dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Nah, ini tren, ini tren tren apa namanya trust terhadap lembaga-lembaga berdasarkan survei tatap muka. Kalau yang sebelumnya berdasarkan survei telepon. Ya. Jadi saya pisahkan karena biar apple to apple. Karena kalau survei telepon saja kan kalau kita bandingkan dengan survei tatap muka itu nggak apple to apple ya. Satu berdasarkan populasi pemilik telepon, sementara yang ini baik yang punya telepon maupun tidak. Nah, ini yang data panjangnya ini. Jadi KPK itu pernah menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik nih, yang warna kuning ini, yang warna kuning.
kemudian turun deh. Turunnya kapan? Sejak revisi Undang-Undang KPK nih. Ini dari 84 drop jauh sekali nih ya. Sampai ke angka 65. Betul ya? Iya betul nih. Turunnya jauh sekali nih ya selama 2019-2020 ya. Jadi ini, jadi ini menurut saya perlu dicermati ya. Eh, Nah pertanyaannya nanti soal solusinya mungkin Mas Uceng atau Mbak Natalia atau Pak Agus ya. Tapi poinnya kita udah punya sebenarnya identifikasi masalahnya. Ini drop, ada sedikit kenaikan kemudian tetapi stuck ya warna kuning ini. Ini yang menurut saya perlu apa namanya perlu dicermati ya. Jadi trust ini seperti iman ya, naik turun. Yazid wayangkus ya, kadang naik kadang turun. Nah sekarang saatnya kembali menaikkan iman publik terhadap KPK. Ya. Nah itu caranya seperti apa saya tidak tahu persis ya. Mungkin nanti narasumber yang lain yang bisa menyampaikan. Nah, dari mana sumber kepercayaan dan ketidakpercayaan itu datang? Ya, saya amatin, saya lihat aja yang khusus bagian KPK ya di sini, terutama dari segmen pemilih laki-laki, ya, itu trustnya lebih rendah dibanding perempuan. Ya, itu untuk usia tidak terlalu beda. Ya, untuk etnik tadi sama saya sudah menyampaikan sekilas tadi ya berdasarkan survei telepon. Ini kita bandingkan saja berdasarkan survei tatap muka. Ya dari mana ini yang paling tidak percaya adalah etnik Minang ya etnik Minang trustnya paling rendah terhadap KPK ya kemudian nanti bisa dicek sendiri aja pendidikan itu semakin tinggi tingkat pendidikan trustnya terhadap KPK semakin turun ya jadi itu jadi memang yang jadi kalau mau disimpulkan publik yang mana yang mulai lari dari KPK yaitu mereka yang berpendidikan menengah nah itu sumbernya ya saya lewatin aja. Nah, sekarang ini bagian-bagian terakhir ya. Ah, ini saya sempat masukkan pertanyaan di Desember ya 2023 soal kasus Pak Firly. Itu yang mendengar ya, mendengar kasus Pak Firly diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian itu 28% secara nasional. Nah, ini dari 28% itu mayoritas 70,6% percaya. Dan ini ya, kalau misalnya semakin tinggi tingkat awareness publik terhadap isu ini, dan karena dari mereka yang tahu umumnya percaya terhadap kasus ini bahwa Pak Firly itu memeras, ya kemungkinan bisa punya impact makin negatif terhadap KPK ya. Makanya, eh, tetapi saya tidak tahu ini kasus ya, apakah berlanjut atau tidak gitu ya. Tetapi paling tidak kita punya satu hipotesis, salah satu sumber ya, mengapa trust terhadap KPK belum pulih adalah kasus yang melibatkan mantan ketua KPK. Nah ini sebagai informasi tambahan, jadi kita punya beberapa pertanyaan. Pertama yang Januari ini yang warna merah hati ini, awareness dan sikap publik terhadap rencana revisi Undang-Undang KPK tahun 2016. Karena kita tahu rencana revisi itu kan sudah lama bergulir, tetapi yang tahu pada saat itu cuma 22%. 22%. Ya. Kemudian September 2017, itu yang ini ya, merah yang agak lebih menyala lagi, apakah tahu atau tidak gitu ya apa rencana hak angket dan DPR kasus EKTP yang tahu 32%. Kemudian Oktober 2019 ada demo besar-besaran menolak revisi Undang-Undang KPK itu yang tahu lebih tinggi lagi 51,7%. Ya. Kemudian terakhir setelah ya KPK revisi Undang-Undang KPK ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah itu yang tahu 36%. Jadi dari 4 isu itu yang paling tinggi memang awareness publik terhadap aksi demonstrasi mahasiswa menolak Undang-Undang KPK. Di luar itu awareness-nya relatif lebih rendah. Tetapi kalau kita tanya, ada dua pendapat nih. Kan argumen pemerintah dan DPR mengatakan revisi Undang-Undang KPK untuk memperkuat KPK. Sementara argumen civil society mengatakan bahwa Undang-Undang KPK itu, revisi Undang-Undang KPK itu untuk melemahkan. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa ya,
revisi Undang-Undang KPK itu melemahkan ketimbang memperkuat. Bahkan kalau kita lihat trennya, mereka yang mengatakan revisi Undang-Undang KPK itu memperkuat, itu trennya terus-menerus turun nih. Ini turunnya. Artinya, kalau misalnya semakin lama setelah Undang-Undang KPK itu direvisi, performa KPK tidak segera pulih, maka makin memperkuat argumen atau mengkonfirmasi argumen kalangan civil society bahwa revisi Undang-Undang KPK itu lebih melemahkan ketimbang memperkuat. Apalagi jika kinerja pimpinan KPK makin lama makin dipersepsi negatif oleh publik. Ya, jadi kira-kira begitu. Nah ini saya apa namanya intinya tadi ya dari demografinya kita udah tahu. Nah ini tetapi di luar kasus itu semua, di luar isu itu semua, satu yang menurut saya positif dari masyarakat adalah masyarakat tidak setuju KPK dibubarkan. Gitu ya. Jadi di tengah isu di mana ketua KPK tersangkut kasus yang apa namanya kasus yang memalukan ya. Meskipun saya tidak tahu ya sejauh mana ini perkembangan kasus ini ya. Waktu itu kan Pak Firly diduga melakukan pemerasan gitu ya. Tetapi di tengah isu yang negatif seperti itu pun itu 70% berharap KPK tetap eksis ya. 10% KPK sudah tidak bisa dipercaya, sebaiknya dibubarkan. Ini kan artinya di tengah penurunan kepercayaan publik terhadap KPK sekalipun, mereka masih masih menyisakan harapan ya, bahwa KPK suatu saat bisa pulih. Dan itu konsisten dengan ini. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi di sini ada argumen ya dari sebagian kalangan bahwa KPK itu lembaga ad hoc. Ya. Jadi dan konsekuensi dari argumen itu adalah ketika kejaksaan dan kepolisian sudah dianggap mampu melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, maka menurut logika argumen ini KPK bisa dibubarkan. Nah, kita lihat data trennya. Ya, kita lihat data trennya. Sebesar apa argumen ini mendapatkan dukungan dari publik. Ya. Ya, ternyata mayoritas lebih dari 53 sampai 55% itu tidak setuju pendapat itu. Artinya, kalaupun toh kepolisian dan kejaksaan sudah mampu melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, overall masyarakat masih berharap KPK tetap ada. Ya. Jadi tidak apa tidak karena yang satu sudah baik kemudian KPK dibubarkan. Tidak, itu argumen yang dipegang oleh masyarakat. Meskipun ini sekaligus penutup ya. Kalau kita lihat trennya ini Mas Kurnia nih, mereka yang setuju dengan argumen itu, meskipun masih minoritas, trennya naik loh. Ya, tuh lihat tuh, 24, 28, 29. Artinya, kalau KPK tidak segera berbenah diri, sementara saat yang sama lembaga penegak hukum yang lain sedikit demi sedikit mampu mengembalikan kepercayaan publik dalam proses korupsi, ini tidak mustahil nih mereka yang setuju terhadap pendapat ini makin meningkat. Nah, harapan kita kan KPK segera berbenah diri dan karenanya kita bisa berharap bahwa pemberantasan korupsi bisa kembali ya berada di jalur yang benar. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu ya. Dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Mas Kurnia ya. Nanti saya mohon maaf izin jam 2.15 harus meninggalkan forum ini ya. Jadi mohon maaf sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.